Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Rahita Nurjanati Herunisa. My name is 2003019. And here I am review accounting learning video. Check it out. Kali ini aku akan menjelaskan tentang kas kecil. Apa sih tujuan kas kecil? Tujuan kas kecil antaranya yang pertama, menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor. Yang kedua, menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Yang ketiga, meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan juga termasuk kepada relasi bisnis pimpinan. Dan yang keempat, mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Di dalam kas kecil, terdapat beberapa metode. Metode yang pertama ialah metode impress atau biasa dikenal impress fund. Metode tetap dengan mengisi kembali dana kasnya, di mana besarnya saldo kas kecil perusahaan tidak berubah atau tetap. Adanya pengeluaran kas kecil tentu diiringi dengan pencatatan pengisian kas kembali. Dan yang kedua adalah metode fluktuasi. Metode fluktuasi adalah sistem yang menetapkan nilai dana kas kecil sesuai dengan kebutuhan operasional. Artinya, saldo akun kas kecil ini tidak tetap atau fluktuasi sesuai dengan jumlah transaksi kas kecil. Jadi, nominal saldonya akan berubah pada tiap-tiap periode sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Konsolidasi bank. Adapun tujuan dari konsolidasi bank adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyelamatkan aset perusahaan. Yang kedua, memperkuat diri dengan bergabung dengan perusahaan lain. Dan yang terakhir, membentuk dan memperkuat pangsa pasar. Investasi dalam sekuritas. Mengapa perusahaan melakukan investasi? Perusahaan melakukan investasi dengan cara membeli sekuritas utang atau sekuritas saham karena adanya salah satu dari 3 alasan. Alasan yang pertama, perusahaan memiliki kelebihan kas. Yang kedua, untuk memperoleh pendapatan dari hasil investasi. Dan alasan yang ketiga, karena alasan strategik yang membentuknya bisa bervariasi. Salah satu bentuk investasi yang dilakukan perusahaan yaitu investasi dalam sekuritas obligasi dan saham. Sekuritas tersebut dapat dibeli langsung dari perusahaan penerbitnya atau dari perusahaan investor lain. Perusahaan harus mengklasifikasi investasi dalam obligasi dan investasi dalam saham ke dalam salah satu dari 3 kelompok berikut. Kelompok pertama, diperdagangkan. Sekuritas yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu dekat. Yang kedua, tersedia untuk dijual. Sekuritas yang dijual dan dimiliki dengan maksud untuk dijual kembali pada suatu waktu di masa datang. Dan yang terakhir, dimiliki hingga jatuh tempo. Sekuritas utang yang dibeli dengan maksud untuk dimiliki hingga jatuh tempo. Piutang dagang. Piutang dagang atau account receivable AR adalah hak atau tagihan dari sebuah perusahaan kepada pihak lainnya yang akan ditagih sesuai dengan waktu yang ditentukan. Biasanya, hal ini terjadi ketika ada transaksi dari pihak perusahaan yang menjual barang atau jasa kepada pelanggan secara kredit. Piutang dagang ini termasuk piutang dalam jenis aktiva lancar karena memang biasanya bersifat mudah dicairkan dalam waktu sebentar. Piutang wesel. Macam-macam jenis piutang wesel. Berikut ini ada 2 jenis piutang wesel yang bisa Anda jadikan sebuah kesepakatan pada transaksi jual beli untuk perusahaan Anda. Yaitu yang pertama, piutang wesel berbunga. Wesel berbunga merupakan tingkat bunga tertentu yang biasanya akan dinyatakan dalam persen.
Namun, untuk wesel berbunga harus dicatat dengan jelas dari mana perhitungan jumlah bunga. Biasanya, pada bunga periodik akan didapatkan melalui investasi seperti obligasi serta sertifikat deposito dengan membayar secara reguler. Yang kedua, piutang wesel tidak berbunga. Piutang wesel tidak berbunga merupakan wesel yang tidak berkaitan dengan suatu tingkat bunga tertentu serta pencatatannya. Biasanya, pada wesel tidak berbunga termasuk ke dalam kategori bentuk utang. Dengan pembayaran jumlah uang tersebut harus dibayar oleh perusahaan dalam waktu 1 tahun atau jatuh tempo tanpa pembayaran bunga, tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Rahita Nurjanati Herunisa. My name is 2003019. And here I am review accounting learning video. Check it out. Aktiva tetap. Aktiva tetap merupakan aktiva berwujud memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, digunakan dalam kegiatan operasi di perusahaan, tidak dimaksud untuk dijual kembali. Berikut merupakan beberapa metode pencatatan dalam aktiva tetap. Yang pertama, metode fisik atau disebut dengan sistem metode periodik, merupakan sistem pencatatan persediaan yang mengharuskan adanya perhitungan persediaan yang masih ada pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, metode perpetual, berarti perusahaan mencatat semua pembelian dan penjualan barang dagangan langsung dalam akun persediaan yang terjadi. Metode perpetual mencatat terus setiap perubahan dalam akun persediaan.